Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dan 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang rute perjalanan di Indonesia mencari rempah-rempah. Mari kita simak pembahasan dari kami. Latar belakang jatuhnya kota Konstantinopel, ibu kota kerajaan Romawi Timur, ke tangan Turki Utsmani tahun 1453. Kemudian bangsa Turki menutup Konstantinopel untuk orang Eropa. Akibatnya di Eropa terjadi kelangkaan rempah-rempah, maka mulailah mereka mencari negeri asal rempah-rempah. Awal pemerintahan Inggris di Indonesia. Kedatangan dirintis oleh Prancis dan Thomas Edison dengan mengikuti jalur yang dilalui. Pada tahun 1579, Prancis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa perdana rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melewati jalur perjalanan berikutnya. Dilakukan pada tahun 1586, Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Perjalanan kedua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth I meningkatkan pelayanan internasionalnya. Hal ini dilakukan untuk menyaingi perdagangan Spanyol dan mencari rempah-rempah. Ratu Elizabeth kemudian memberi hak Geneva kepada India Company untuk mengurus perdagangan dengan armada yang dipimpin James Lancaster berhasil melewati jalan Portugis lewat Afrika. Namun mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang Portugis dan bajak laut Melayu di Selat Melaka. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai tahun 1604. EIC mendirikan kantor-kantor pedagangnya, di antaranya di Ambon, Aceh, Jakarta, Banjar, Jepara, dan Makassar. Walaupun armada Inggris tidak bisa menyaingi armada dagangan barat seperti Belanda, mereka akhirnya memutuskan aktivitas di perdagangannya di India. Tapi mereka berhasil membangun kota-kota perdagangan seperti Madras, Kalkutta, dan Bombay. Pada tahun 1811, tentara Inggris melancarkan serangan terhadap daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda, termasuk Hindia Timur atau Hindia Belanda di Indonesia. Pada saat itu, Belanda pun mendapat serangan dari pasukan raja-raja di Jawa. Serangan itu menyebabkan Belanda menyerah kepada Inggris. Oleh sebab itu, sejak tahun 1811, Hindia Timur menjadi jajahan Inggris dengan fungsi dagang EIC-nya yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Lord Minto. Lalu, Lord Minto mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai pemegang kekuasaan atas Pulau Jawa dengan pangkat Letnan Gubernur Jenderal. Masa kepemimpinan Thomas Stamford Raffles tahun 1811. Thomas Stamford Raffles berkedudukan di Penang, Malaya untuk menguasai Pulau Jawa. Dengan mengarahkan 60 kapal, Inggris berhasil menduduki Batavia pada tanggal 26 Agustus 1811
dan pada tanggal 18 September 1811 Belanda menyerah melalui kapitulasi tentang isi kapitulasi itu. Satu, Pulau Jawa dan sekitarnya dikuasai Inggris. Dua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Tiga, orang Belanda dapat menjadi pegawai Inggris. Tindakan Raffles selama memerintah di Indonesia. Tugas Raffles sebagai letnan gubernur adalah mengatur pemerintahan dan peningkatan perdagangan dan keamanan. A. Bidang pemerintahan. Membagi Pulau Jawa menjadi 18 kali Sedan, Banten, Batavia, Cirebon, Tegal, Kalongan, Semarang, Kedu, Jipang, Grobogan, Jepara, Rembang, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Besuki, Banyuwangi, Madura, Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta yang meliputi mancanegara wetan dan mancanegara kilen. B. Bidang perekonomian dan keuangan. Melaksanakan sewa tanah dan tindakan ini didasarkan pada pendapat dan bahwa Inggris adalah yang berkuasa atas semua tanah sehingga penduduk yang menempati tanah waktu membayar pajak. Meneruskan usaha yang pernah dilakukan Belanda, menghapus segala penyerahan wajib dan kerja tadi. Enjan. C. Sejarah dan keadaan dalam Indonesia. Cing tarik Jamal. Keluar tuh sih. Kasih juga di plak. Menyusun sejarah Jawa. Jernih kamera dulu. Kamera. Jalan terbit tahun 1918. Berakhir pemerintah Raffles di Indonesia. Konvensi London atau Perjanjian London 1814 yang isinya antara lain menyepakati bahwa sebuah daerah di Indonesia yang pernah dikuasai Belanda harus dikembalikan lagi ke Belanda. Penyerahan daerah kekuasaan di antara kedua negeri itu dilaksanakan pada tahun 1816. Maka pada tahun itu pemerintahan Hindia Belanda dapat kembali berkuasa di Indonesia. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Inggris pada bulan September 1945 atas nama Sekutu Tentara Inggris di bawah pimpinan Jenderal Christensen darat di Pulau Jawa. Karena Inggris ini sebenarnya mempunyai tugas dari Sekutu yaitu melucuti senjata. Jepang membebaskan tentara Sekutu yang dilawan Jepang dan kembalikan tentara Jepang ke negerinya. Tetapi pada waktu tentara Inggris datang, tentara Jepang telah dilucuti oleh pemuda-pemuda Indonesia. Dan Indonesia sendiri sudah merdeka, sehingga mau tidak mau Inggris harus mengakui keadaan ini. Perlu diketahui juga bahwa kedatangan tentara Inggris ke Indonesia waktu itu telah dibosengi tentara Belanda yang bernama Nika di bawah pimpinan Benjamin. Dampak datangnya pasukan Inggris ke Indonesia. Dampak yang positif, rakyat Indonesia mengenal cara menanam jenis tanaman baru. 2. Mulai mengenal tanaman dagang yang laku di pasaran ekspor. 3. Memperkenalkan teknologi multi erupsi dalam pertanian. Dampak negatif, sawah dan ladang menjadi terlantar, beban rakyat semakin berat, rakyat menjadi sengsara karena kritik oleh bangsa Inggris. Rakyat Indonesia banyak yang kelaparan dan timbul wabah penyakit, menimbulkan tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan. Sekian presentasi dari kelompok 45. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.